Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrun lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita rezeki dan kesehatan agar kita dapat berkumpul pada hari ini Sabtu 1 Zulhijjah 1445 Hijriah atau yang bertepatan dengan 8 Juni 2024 Masehi di Masjid Umar bin Khattab, Pesantren Intan Ilmu, Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dalam rangka menghadiri kajian dengan tema 10 Zulhijjah, hari-hari paling agung sepanjang sejarah dunia. Salawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, juga kepada para kerabat, sahabat, dan para pengikut beliau hingga hari kiamat kelak. Sebelumnya kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada guru kita, Fadilatul Ustadz Kiai Haji Ahmad Zainuddin Al-Banjari, hafizahullahu ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini beliaulah yang akan mengisi kajian kita pada malam hari ini. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga serta memberkahi beliau dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, santri pesantren Intan Ilmu, hafizakumullahu taala, insyaallah kajian kita pada malam hari ini akan berlangsung dimulai dari ba'da maghrib hingga selesai. Untuk itu kepada Fadilatul Ustadz Kiai Haji Ahmad Zainuddin Al-Banjari, hafizahullahu taala, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu malam Ahad 1 Jumad Zulhijjah 1445 Hijriah, bertepatan dengan 8 Juni 2024, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Umar bin Khattab, Pesantren Intan Ilmu, Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian Islam ilmiah, tematik
membahas tema Asyru Dzulhijjah afdalu ayyamid dunya. Asyru Dzulhijjah afdalu ayyamid dunya. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, hari-hari yang paling afdal sepanjang sejarah dunia. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, para ikhwah dan akhwat, para santri putra putri, ustadz ustadzah, musyrif musyrifah, munazzim munazzimah, dan seluruh hadirin di dalam kajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Pada kesempatan kali ini kita membahas sebuah tema yang berkaitan dengan hari-hari yang kita hadapi pada hari ini dan hari-hari ke depan. Dan para santri, putra-putri sekalian, calon-calon pendakwah di masyarakat, di tengah keluarga, saya menasihatkan apabila ada momen penting di dalam syariat Islam yang berkaitan dengan hari-hari penting, bulan-bulan penting, kesempatan-kesempatan penting, maka termasuk fikih di dalam berdakwah adalah menggunakan dan menjelaskan kepada umat tentang hal-hal yang penting tersebut. Contoh, semisal kita sekarang di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka di dalam syariat Islam, syariat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ada hal-hal yang penting tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Berarti termasuk daripada fikih berdakwah adalah memperhatikan momen-momen penting. Seperti 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kemudian menghadapi bulan Ramadan misalkan, kemudian di bulan Safar ada hal-hal yang berkaitan dengan bulan Safar misalkan, kemudian di bulan Rabiul Awal ada hal-hal yang berkaitan dengan bulan Rabiul Awal, dan seterusnya. Termasuk fikih dalam berdakwah bagi seorang pendakwah adalah menggunakan kesempatan-kesempatan penting untuk menjelaskan kesempatan-kesempatan tersebut di tengah umat Islam. Hal fahimtum ma aqul? Hal fahimtum? Madza fahimtum? Man yurid an yujib? Yarfa' yadahu. Siapa yang ingin menjawab apa yang saya sampaikan tadi adalah perkara yang penting terutama di dalam berdakwah. Dan kalian adalah calon-calon pendakwah Islam yang mendakwahkan Islam kepada umat Islam dan umat selain Islam. Naam, dari kelas 7 ada yang ingin menyampaikan apa yang dipahami dari yang sudah saya sampaikan barusan? Wujud? Man raisukum?
Ra'isul marhalah man? Ha? Mawjud? Ma fi? As-saffu ats-tsamin. Nabil? Ajib ya Nabil. Madza fahimta min kalami? Na'am. Ajib. Apa nasihat penting yang saya sampaikan tadi? La bas ala fahmika. Silahkan. Asyratu ayyam min syahrul Dzulhijjah afdalu min Afdalu ayyamid dunya. dunya Afdalu min ayyamid dunya. Baik. Hal hadha alladhi qultu? Baik. As-saf al-ashir. As-saf at-tasi'. Man yurid an yujib? Hal fahimtum ma aqul? Qultum fahimna. Baik, alan as'alukum. Madza fahimtum? Ya Faris, ajib. Irfa' yadak. Naam. In takallamta bil lughati al-arabiyyah fa hasan. Termasuk fikih berdakwah bagi pendakwah adalah memperhatikan dan menggunakan momen-momen penting dalam syariat Islam. Ahsan. Min fiqhi ad-da'wah an yatafaqqada munasabat. An yatafaqqada munasabat. Mencari momen-momen penting di dalam syariat Islam. Ini yang saya sampaikan tadi. Taib. Sekarang tema kita adalah Ashru Dzulhijjah afdalu ayyamid dunya. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang paling afdal sepanjang dunia. Ada. Dari mulai Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi sampai nanti hari kiamat, maka 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah afdalu ayyamid dunya. Sekarang kita ingin buktikan, kita ingin sebutkan dalil-dalil mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr. Yang artinya hari-hari yang paling afdal selama adanya dunia adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dalam kitabnya Al-Musnad dengan sanad yang hasan, dan Imam Abu Ya'la dalam kitabnya Al-Musnad dengan sanad yang hasan, bahwa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr. Afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, qila wala mithluhunna fi sabilillah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wala mithluhunna fi sabilillah illa rajulun affara wajhahu bit-turab.
Yang artinya hari-hari yang paling afdal sedunia, sepanjang adanya dunia adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, tidakkah ada yang semisal dengannya kalau seandainya orang-orang berjihad di jalan Allah pada hari-hari tertentu? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak ada yang semisal dengannya meskipun orang-orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kecuali seseorang yang mengenakan wajahnya dengan tanah, artinya meninggal fi sabilillah, mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dalil akan tema yang kita pelajari. Asyru Dzulhijjah afdalu ayyamid dunya. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah 10 hari yang paling agung sedunia, sepanjang adanya dunia. Kalau ada yang bertanya, mengapa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah 10 hari yang paling agung sepanjang sejarah dunia? Maka jawabannya yang pertama, catat baik-baik. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Allah berfirman dalam surat Al-Fajr, wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Ikan baik-baik, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan walayalil ashr, kata Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah, al-muradu biha asyru Dzulhijjah. Malam-malam yang jumlahnya 10 itu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kama qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang merupakan ahli tafsir di generasi sahabat Nabi. Wa Ibnu Zubair wa Mujahidun wa ghairu wahidin minas salafi wal khalaf. Begitu juga sebagaimana tafsir dari Abdullah bin Zubair dan Imam Mujahid yang merupakan ahli tafsir di generasi tabi'i, dan tidak sedikit dari ulama-ulama baik di zaman salafus saleh. Kalau saya sebut salafus saleh, zaman siapa berarti? Sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, dan zaman khalaf, yaitu zaman setelah tabi'ut tabi'in. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, memang kenapa kalau Allah bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Maka jawabannya adalah Allah Al-Azim, wala yuqsimu illa bi'azim. Uktubu jayidan. Allah Al-Azim,
La yuqsimu illa bi'azim. Allah Maha Agung dan tidak menyebutkan sesuatu di dalam sumpahnya kecuali yang agung-agung. Kecuali yang agung-agung. Al-azim. La yuqsimu illa bi'azim. Allah yang Maha Agung. Kalau Allah bersumpah, Allah tidak menyebutkan sesuatu kecuali sesuatu tersebut agung. Ini menunjukkan bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah 10 hari yang paling agung sepanjang sejarah dunia. Ini sebab yang pertama. Mengapa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah 10 hari yang paling agung sepanjang sejarah dunia. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kedua, ini masih kita ambil dari Al-Qur'an. Dan kalian kalau berdakwah seperti itu, sebutkan dalil dari Al-Qur'an, baru nanti sebutkan dalil dari hadis Rasul, baru nanti sebutkan dalil perkataan-perkataan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, atau ulama-ulama yang dianggap perkataannya. Kita ambil dulu dari Al-Quran. Tadi surat apa? Al-Fajr ayat 1 dan 2. Sekarang sebab yang kedua, mengapa Asyru Dzulhijjah afdalu ayyamid dunya? 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang paling afdal sepanjang sejarah dunia. Karena Allah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah al-ayyam al-ma'lumat barakatuha. Hari-hari yang sudah dimaklumi keberkahannya, kebaikannya. Hari-hari yang sudah dimaklumi keberkahannya, yaitu kebaikannya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an pada surat Al-Hajj ayat 28. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Yang artinya supaya mereka kaum muslimin yang berhaji menyaksikan berbagai macam manfaat bagi mereka saat berhaji. Yang menunjukkan bahwasanya kalau berhaji boleh mencari dunia, jualan, boleh. Ya. Dan supaya mereka berzikir menyebut nama Allah pada hari-hari yang ma'lumat. Hari-hari yang sudah diketahui keberkahannya. Para ulama tafsir mengatakan ayyamun ma'lumat, ya, di antaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ahli tafsir di generasi sahabat. Ini jangan kalian lewat. Abdullah bin Abbas ahli apa? Tafsir di generasi siapa? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan al-ayyamul ma'lumat ayyamul ashr. Hari-hari yang dimaklumi keberkahannya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini sebab yang kedua. Mengapa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah afdalu ayyamid dunya. Hari-hari yang paling agung sepanjang
sejarah dunia. Ya, sepanjang sejarah dunia. Kemudian sebab yang ketiga, mengapa Asyru Dzulhijjah afdalu ayyamid dunya? 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang paling afdal sepanjang sejarah dunia. Karena 10 hari pertama bulan Dzulhijjah terdapat di dalam bulan suci. Karena 10 hari pertama bulan Dzulhijjah terdapat di dalam bulan suci. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allah ma'al muttaqin. Surah At-Taubah ayu ayah as-sadisah wa thalathun. Ayat yang ke-36. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah terdapat sebanyak 12 bulan. Jadi ini sudah penentuannya dalam Al-Quran, ada 12 bulan. Dari 12 bulan ada 4 bulan suci. 4 bulan suci ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqas samawati wal ard. As-sanah 12 syahran minha 4 hurum. 3 mutawaliyan, Dzul Qa'dah wa Dzul Hijjah wal Muharram wa Rajabu Mudharu baina Jumada wa Sya'ban." Ingat, masa sudah berputar sebagaimana keadaan awalnya. Pada hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. 1 tahun terdapat 12 bulan. Dari 12 bulan terdapat 4 bulan suci. 4 bulan suci tersebut 3 bulan berurutan. Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Al-Muharram. Dan bulan yang keempat, bulan Rajab, yang diagungkan oleh kaum Mudhar di masa jahiliyah. Yang terletak antara bulan Jumada dan bulan Sya'ban. Antara bulan Jumada dan bulan Sya'ban. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti keistimewaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang ketiga, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah terdapat pada salah satu dari bulan suci. Dan bulan suci artinya, atau disebut dalam bahasa Arab, Asy-Syahrul Haram. Bulan suci artinya suci dari pertikaian, perperangan, karena agung bulan-bulan tersebut. Karena bulan-bulan tersebut adalah bulan-bulan yang agung. Bulan yang agung. Suci dari peperangan. Suci dari mengangkat senjata. Itu yang dimaksud dengan bulan suci. Ini apa bahasa Arabnya by the way? Ngomong-ngomong, apa bahasa Arab? Mada taquluna bil Arabiyyah? Ngomong-ngomong, by the way, man yujib yarfa' yadahu. Naam.
حارث أجب. تعرف؟ طيب أجب. على الفكرة. على الفكرة. على الفكرة. على الفكرة. من لم يحفظ أسماء الشهور القمرية في السنة الهجرية. نعم. من لم يحفظ أسماء الشهور القمرية, bulan-bulan qamariyah dalam tahun hijriyah. Man lam yahfaz. Kullukum hafidhtum? Aina sautukum? Kullukum hafidhtum? Mutaakkidun? Kelas 7. Hafidhtum? حفظتم؟ طيب جيد. الآن نجرب. أين أبي؟ يا أبي حفظت أسماء الشهور؟ لم تحفظ. لماذا لا ترفع يدك؟ من لم يحفظ؟ من حفظ؟ طيب فقيه اذكر أسماء الشهور. Rabiul Ula, Rabiul Tsani, Muharram, Safar. الشهر الأول. لا خطأ. الشهر الأول ما هو؟ Muharram. المحرم. Safar, Rabiul Ula, Rabiul Tsani, ربيع الأول, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Ula, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Jumadil Thaniyah, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal. Syawal, baqiya syahran. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dzulqa'dah wa Dzulhijjah. Qul ma sya Allah. Baik. Ahibati fillah. إذن أنا أنبه للأخوات إذا كان الصوت غير واضح فأخبر المسؤول. فأخبري المسؤول. أنبه الأخوات إذا كان الصوت غير واضح فأخبرنا المسؤول. نعم. السبب الرابع. Sebab yang keempat. Mengapa Asyru Dzulhijjah afdalu ayyamid dunya? 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, hari yang paling afdal sedunia. Yaitu di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah terdapat hari-hari yang agung-agung. Di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah terdapat hari-hari yang agung-agung. Siapa yang tahu hari yang agung di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Yang pertama adalah Yaumu Arafah. Wa ma adraka ma Yaumu Arafah. Hari Arafah. Dan alangkah agungnya hari Arafah. Intabihu ayyuhat talabah la tamzahu fi majlisil ilm.
La tamzahu fi majlisil ilm. Ana arakum min huna. Ana arakum min huna. La tamzahu fi majlisil ilm. Hadha min al-adab. Alan nahnu natlu ayat min kitabillah. Kita sekarang baca dari ayat-ayat Al-Quran. Pantaskah kita membaca ayat-ayat Al-Quran kemudian kita tertawa-tawa, bercanda? Tidak pantas. Pantas enggak ketika malaikat mengerumuni kita kemudian kita bercanda? Tidak pantas. Pantas enggak ketika rahmat turun, kasih sayang Allah turun kemudian kita bercanda-canda saat ayat-ayat Al-Quran dibacakan? Tidak pantas. Nah, perhatikan. Nah, sekarang para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan keagungan hari Arafah. Ya. Keagungan hari Arafah. Yang pertama, hari Arafah adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama Islam dan menyempurnakan nikmat. Menyempurnakan agama Islam dan menyempurnakan nikmat. Itu hari Arafah. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau bercerita anna rajulan minal yahud qala lah. Ada seorang dari Yahudi berkata kepada Umar bin Khattab, "Ya Amirul Mukminin." Wahai Amirul Mukminin. Ini gelarnya Umar bin Khattab. Karena dan beliau yang paling pertama bergelar ini. Rasulullah bergelar Rasulullah ketika menjadi pemimpin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Gelarnya apa? Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meninggal digantikan oleh Umar bin Khattab. Gelarnya apa? Amirul Mukminin. Kenapa tidak digelari Khalifatu Rasulillah? Karena gelar Khalifatu Rasulillah untuk Abu Bakar As-Siddiq, pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin Umar bin Khattab bergelar dengan khalifah berarti khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Penggantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau yang pertama kali bergelar Amirul Mukminin. Orang Yahudi ini berkata, "Wahai Amirul Mukminin, ayah fi kitabikum taqra'unaha. Lau alaina ma'syaral yahud nazalat lattakhadna dzalikal yawma 'idan." Wahai Amirul Mukminin, satu ayat di dalam Al-Quran kitab kalian. Kalau ayat itu turun kepada kami kaum Yahudi, maka niscaya saat penurunan ayat tersebut kami jadikan sebagai hari raya. Saking pentingnya ayat tersebut. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya, "Ayu ayat? Ayat apa itu?" Kemudian Yahudi ini berkata, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Fi ayyi surah hadhihi al-ayah? Al-Maidah. Ayu ayah? Ats-tsalitsah. Ats-tsalitsah. Kemudian Umar bin Khattab berkata, "Qad 'arafna dzalika al-yawma wal makan alladhi nazalat fihi 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'imun bi 'Arafah yaumal jum'ah." Sungguh kami telah mengetahui akan hari tersebut dan tempat di mana ayat tersebut turun, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di Arafah, berarti tanggal 9 Zulhijjah. Karena hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah.
berdiri di Arafah, berkhutbah di hadapan manusia, para sahabatnya pada hari Jumat menyampaikan ayat tersebut. Ini menunjukkan keagungan hari Arafah, yaitu turunnya ayat yang merupakan penyempurna Islam dan merupakan penyempurna nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, keutamaan hari Arafah. Hari Arafah adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Allah berfirman, nih, di ayat surah hadhil ayah, wa syahidi wa mashhud. Al-buruj. Ahsantum. Wa syahidi wa mashhud. Demi yang syahid dan demi yang masyhud. Yang syahid artinya yang bersaksi, yang masyhud yang artinya yang disaksikan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal yaumul masyhud yaumu Arafah." Hari yang disaksikan adalah hari Arafah. Mengapa? Karena Allah menyaksikan hamba-hambanya yang sedang berwukuf di Arafah. Dan Allah memperlihatkan kepada para malaikat hamba-hambanya yang sedang berwukuf di Arafah. Ini menunjukkan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena dari 10 ada tanggal 9 bulan Dzulhijjah yang disebut dengan hari apa? Hari Arafah. Yang disebut dengan hari Arafah. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keagungan hari Arafah yang lain adalah hari Arafah, hari di mana Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang-orang yang berwukuf di Arafah di hadapan para malaikatnya. Di hadapan para malaikatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Inna Allah ta'ala yubahi malaikatahu 'ashiyata Arafah bi ahli Arafah. Fayaqul unzuru ila ibadi atawni syu'than ghubra." Sesungguhnya Allah membanggakan di hadapan para malaikat orang-orang yang berwukuf di Arafah pada siang hari Arafah. Allah berkata, "Wahai para malaikat, lihat tuh hamba-hambaku. Mereka mendatangiku dalam keadaan penuh dengan debu dan lusuh. Penuh dengan debu dan lusuh. Ma arada haula. Apa yang mereka minta, pasti aku kabulkan." Maka saya pesan, kalau para santri sekalian mempunyai uang yang cukup, mumpung masih muda, berhajilah. Tapi peraturan pesantren, berhajinya setelah lulus dari pesantren. Karena akan mengganggu aktivitas pesantren. Ujian-ujian kalian terganggu nantinya. Karena berhaji tidak sehari 2 hari. Berhaji berapa hari? Kalau hajinya reguler 40 hari. Kalau hajinya plus 25 hari. Kalau hajinya luxury 15 hari. Sama. Nanti ikhtibar tahfidz tidak ikut. Nanti ikhtibar
akhir sana tidak ikut. Maka saya pesan, kalau sudah lulus pesantren, diluaskan rezekinya, qul amin. Salah satu cita-cita yang harus ada dalam benak kalian, berhaji. Ya ayuhan nas, innallaha farada alaikumul hajja fahujju. Wahai manusia, Allah telah mewajibkan atas kalian berhaji. Berhajilah. Naam. Karena berhaji adalah akan mengerjakan ibadah yang paling agung, yang merupakan inti dari ibadah haji, yaitu berwukuf di Arafah. Sudah berapa keutamaan dari hari Arafah? 3 atau 4? 4. 3 atau 4? Ikhtalafal ulama bainar arba'ah wa thalathah. Para ulama berbeda pendapat antara 3 dan 4. Keutamaan hari Arafah apa? Yang pertama, keutamaan hari Arafah adalah hari yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan agama Islam dan turun ayat untuk itu di hari Arafah. Yang kedua, keutamaan hari Arafah adalah hari yang Allah bersumpah dengannya, wa syahidin wa masyhud. Yang ketiga, keutamaan hari Arafah apa? Allah Subhanahu wa ta'ala membanggakan orang-orang yang berwukuf di Arafah di hadapan siapa? Para malaikatnya. Yang keempat sekarang, keutamaan hari Arafah adalah salah satu hari raya kaum muslimin. Salah satu hari raya untuk bergembira bagi kaum muslimin adalah hari Arafah. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi, An-Nasai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumu Arafah wa yaumun nahr wa ayyamut tasyriq aiduna ahlul Islam hiya ayyamu aklin wa syurb." Hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, hari Nahr tanggal 10 Zulhijjah, hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah adalah hari raya kaum muslimin. Ini keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dakhala waqtul isya. Naam, tafadhal bil adhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Yang kelima, keutamaan hari Arafah yang kelima. Hari Arafah adalah hari yang Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai hari ganjil yang agung. Hari ganjil yang agung. Allah bersumpah dengan hari Arafah, wasyaf'i wal watr, demi hari yang genap dan demi hari yang agung. Demi hari yang genap dan demi hari yang ganjil. Ayu surah wasyaf'i wal watr? Al-Fajr, al-ayat tsalitsah. Ayat tsalitsah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan wasyaf'i, demi hari yang genap, yaumul adha, hari Idul Adha. Tanggal 10 genap. Wal watr, demi hari yang ganjil, yaumu Arafah. Hari ganjil tanggal 9 adalah hari Arafah. Dan ini adalah pendapat dari Ikrimah dan juga Imam Dhahhak bin Muzahim rahimahumullah. Yang keenam, hari Arafah adalah hari yang paling banyak Allah Subhanahu wa taala memerdekakan hambanya dari api neraka. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, "Ma min yaum aktsara min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada hari yang paling banyak Allah Subhanahu wa taala memerdekakan hambanya dari api neraka selain hari Arafah. Ini yang keenam. Yang keenam apa yang ketujuh? Yang keenam, bahwa hari Arafah keagungannya adalah hari yang paling banyak Allah Subhanahu wa taala memerdekakan dari api neraka hamba-hambanya. Kemudian yang ketujuh, hari Arafah adalah hari yang paling afdal untuk berdoa. Dan tahun ini hari Arafah kita bertepatan dengan hari Ahad pekan depan, tanggal 16 Juni 2024. Itu adalah hari Arafah. Hari yang diperbanyak, hari yang kita diperintahkan untuk memperbanyak berdoa. Dan bukan hanya jamaah haji saja. Itu pendapat yang kita kuatkan dari pendapat para ulama rahimahumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairud du'a du'a yaumi Arafah."
sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah. Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah berkata, "Wa fi dzalika dalilun ala fadli yaumi Arafah ala ghairi." Di dalam hadis ini terdapat dalil akan keistimewaan hari Arafah dibandingkan hari-hari lainnya. Dibandingkan apa? Hari-hari lainnya. Kemudian yang keberapa? Yang ke-8. Keutamaan hari Arafah yang lain adalah hari Arafah berpuasa padanya menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah wallati ba'dahu." Berpuasa pada hari Arafah, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa 1 tahun yang sebelumnya dan 1 tahun yang setelahnya. 2 tahun dihapuskan dosa dengan berpuasa pada hari Arafah. InsyaAllah ta'ala nanti di pesantren kita akan berpuasa bersama-sama di hari Ahad. Tanggal berapa? 16 Juni, hari Arafah. Ya. Kemudian tanggal 17 hari raya Idul Adha. Tanggal 18 kalian pulang berlibur. Tuhibbun nusri' al-ijazah? Suka kalian dipercepat liburannya? Baik. Al-muhim illa as-saf al-ashir wal-11 yumkin yabqa syawiyya. Naam. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang menarik di hari Arafah. Catat baik-baik. Yang keberapa ini? Yang ke-9. Tidak pernah terlihat setan lebih kecil, lebih hina kecuali di hari Arafah. Tidak pernah terlihat syaitan lebih kecil, lebih hina, lebih rendah kecuali di hari Arafah. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta dengan sanadnya sampai kepada Talhah bin Ubaidillah bin Kariz radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal ma ru'iya asy-syaitanu yawman huwa fihi asghar wala adhar wala ahqar wala aghyadhu minhu fi yaumi Arafah. Tidak pernah setan terlihat lebih kecil, lebih hina, lebih rendah, lebih buruk daripada hari Arafah. Hadis ini dilemahkan oleh sebagian ulama. Di antaranya Imam Al-Albani rahimahullah. Kenapa? Karena hadis ini mursal. Mursal artinya adalah hadis yang diriwayatkan oleh tabi'i meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang tabi'i meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tabi'i tidak pernah bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dilemahkan oleh sebagian ulama. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam bentuk mausul, yaitu tersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas hadisnya sebagian ulama melemahkannya dan maknanya benar. Kenapa? Karena di dalam hari Arafah turun rahmat, ampunan, pengabulan doa. Dan ini bukan khusus hanya untuk orang yang haji.
tetapi seluruh dari kaum muslimin agar mengagungkan hari Arafah. Dan saya pesan untuk berpuasa hari Arafah, sebarkan di tengah kaum muslimin. Kalau kalian sudah menjadi pendakwah nanti kelak di masyarakat, maka sebarkan berpuasa hari Arafah. Berpuasa hari Arafah lebih afdal, lebih sahih hadisnya, lebih besar pahalanya dibandingkan puasa-puasa sunnah atau puasa-puasa yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran atau hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian berdasarkan ini semua menunjukkan bahwa puasa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah istimewa. Kenapa? Karena di dalamnya ada hari Arafah yang keistimewaannya sekitar 9 sudah tadi kita sebutkan. Sekarang hari yang lain yang agung di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yaitu disebut dengan Yaumun Nahar. Hari Nahar. Nun ha ra. Hari Nahar. Yaumun Nahar. Man ya'rif makna nahara yanharu. Man ya'rif makna nahara yanharu. Naam. Man ya'rif. Yarfa' yadahu. Wa yu'ti al-munazzim mikrofon. Man ya'rif makna nahara yanharu. Fasalli li rabbika wanhar. Ma mana nahar? Nah. Rendra. Ayyuha Rendra. Zabaha yazbahu. Nahara yanharu. Zabaha yadhabahu. Fi ma'lumat ukhra. Zabaha yazbahu. Faqat. Mal farqu baina adh-dhabhi wan nahri? Mal farqu baina adh-dhabhi wan nahri? Ayuha ya Rendra, ajibni. Limadha tu'ti ghayraka? Syafiq, ajib. Ma ta'rif? Baik. Al-farqu baina adh-dhabhi wan nahri. Adh-dhabhu lil hayawan ghaira al-ibil. Lil hayawan ghairil ibil. Amma an-nahr lil ibil. Dhabha yadhbahu menyembelih untuk hewan selain onta. Sedangkan an-nahru adalah menyembelih untuk hewan onta. Ya, an-nahru adalah menyembelih untuk hewan onta. Nah, ini perhatikan nih gambarnya ini. Mudah-mudahan bisa dilihat. Ya. Nah. Ini namanya nahr. Menyembelihnya di sini. Karena lehernya panjang, bukan menyembelihnya di mana? Di leher, tetapi di tenggorokan. Ini namanya nahr. Sedangkan sapi, kambing, apalagi domba, dan lain-lainnya itu menyembelihnya di halq, di tenggorokan, di halq ini. Sedangkan nahar adalah itu. Baik. Yaumun nahar. Karena di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah terdapat Yaumun Nahar. Hari Nahar. Tanggal 10 Dzulhijjah. Apa keistimewaan hari Nahar?
Maka jawabannya, catat yang pertama. Yaumun Nahar, keistimewaannya adalah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hari raya yang menggantikan hari raya orang-orang musyrik dahulu. Hari raya yang menggantikan hari raya orang-orang musyrik dahulu. Bagaimana dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sampai ke kota Madinah, mereka melihat orang-orang kota Madinah 2 hari bergembira, bersukacita pada 2 hari tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma hadzani yauman?" Kenapa kalian bersukacita di 2 hari ini? Kemudian para sahabat berkata, "Kunna fil jahiliyah." Kami dahulu di masa jahiliyah mengagungkan 2 hari ini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallah, sesungguhnya Allah qad abdalakum yaumaini khairan minhuma." Telah menggantikan untuk kalian 2 hari yang lebih baik daripada 2 hari yang kalian bersuka cita padanya. Yaumul Fitr wal Adha. Hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. 10 Dzulhijjah. Kemudian keistimewaan hari 10 hari tanggal 10 Dzulhijjah atau hari Nahar. Dia adalah sebaik-baik hari di sisi Allah. Sebaik-baik hari. Khairul ayyam. Sebagaimana hadis riwayat Imam Abu Daud disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'zamal ayyam 'indallah yaumun nahar." Hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari Nahar, tanggal 10 Dzulhijjah. Hari Nahar, tanggal 10 Dzulhijjah. Ya. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata dalam kitab Zadul Ma'ad, "Khairul ayyam 'indallah yaumun nahar." Sebaik-baik hari di sisi Allah adalah hari Nahar. Ini yang kedua, keutamaan tanggal 10 Dzulhijjah. Yang ketiga, keutamaan tanggal 10 Dzulhijjah. Tanggal 10 Dzulhijjah adalah hari haji akbar. Bahasa Arabnya Yaumul Hajjil Akbar. Hari Haji Akbar. Yaumun Nahar, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 10 Dzulhijjah beliau berdiri di antara jamarat, tempat melempar pada musim haji. Kemudian beliau berkata, "Hadza yaumul hajjil akbar." Ini adalah hari haji akbar. Maka catat baik-baik, catat baik-baik. Keliru kalau ada orang yang menganggap jika hari Arafah adalah hari Jumat, itu disebut dengan hari haji akbar. Salah. Hari haji akbar adalah setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Hari raya Idul Adha. Saya ulangi sekali lagi. Keliru. Ketika ada orang yang menganggap hari haji akbar adalah apabila hari wukuf di Arafah hari Jumat. Ini keliru. Yang benar, hari haji akbar adalah setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu,
Inilah keistimewaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya. Makanya dia adalah hari yang paling agung, paling afdal sepanjang sejarah dunia. Lalu amalan apa yang paling dianjurkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Yang pertama, memperbanyak amal saleh apapun bentuknya, baik dengan lisan, memperbanyak zikir, memperbanyak doa, memperbanyak amar ma'ruf, nahi mungkar, memperbanyak bacaan Al-Quran, baik dengan qalbu, memperbanyak ikhlas, memperbanyak rasa cinta kepada Allah, memperbanyak rasa takut kepada Allah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, memperbanyak rasa syukur atas nikmat-nikmat Allah, memperbanyak rasa sabar atas musibah-musibah yang Allah berikan, atau amal saleh yang berkaitan dengan anggota tubuh, memperbanyak salat sunnah, ini hari-harinya. Memperbanyak puasa. Boleh berpuasa dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 yang tidak menunaikan ibadah haji. Karena Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, karena Rasulullah SAW yasumu tis'an min Dzulhijjah. Beliau senantiasa berpuasa di 9 hari dari bulan Dzulhijjah. Perbanyak puasa, perbanyak sedekah, perbanyak berbakti pada orang tua, perbanyak menghormati tetangga, memuliakan tamu, dan seterusnya. Perbanyak amal-amal saleh. Mengapa? Perhatikan hadisnya. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Ma min ayyamin", tidak ada hari-hari, "al-amalu salihu fihinna", beramal saleh di dalam hari-hari tersebut, "ahabbu ilallah", lebih dicintai oleh Allah, "min hadhil ayyamil ashr", daripada beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hari yang paling agung untuk beramal saleh. Hari yang paling agung untuk beramal saleh. Paling dicintai oleh Allah untuk beramal saleh. Lalu ada sahabat bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, berjihad di jalan Allah, apakah juga tidak bisa mengalahkan pahala beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Walal jihad fi sabilillah." Tidak juga berjihad di jalan Allah pahalanya bisa mengalahkan beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Padahal jihad adalah amalan puncak dalam Islam. Wa dzirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Dan amalan puncak dalam Islam berjihad di jalan Allah. Tapi tidak bisa mengalahkan amal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Illa rajulun kharaja bi nafsi wa mali falam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali seseorang yang dia mengorbankan nyawa dan hartanya dan mati di medan pertempuran, tidak kembali dengan sesuatu apapun. Ini amal saleh. Perbanyak amal saleh. Dan saya nasihatkan, sebagaimana memperbanyak amal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dilipatkan pahalanya, maka pemahaman kebalikannya adalah berbuat dosa, maksiat di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih besar siksanya, dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Ya, apalagi kalian nih kalau seandainya sudah ikhtibar, kadang-kadang iseng dengan temannya. Ya, temannya asik-asik duduk selonjor, kemudian dipegang kedua kakinya, kemudian digini-gini. Enggak boleh. Zalim. Dan hati-hati, bisa-bisa pelanggaran berat. Tidak diperbolehkan. Zalim.
Ya, hati-hati, tidak boleh berbuat zalim. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim terhadap diri kalian pada hari-hari ini. Sebagaimana beramal saleh lebih besar pahalanya di hari-hari ini, kebalikannya. Berbuat dosa lebih besar siksanya di hari-hari ini. Amalan yang kedua, memperbanyak tasbih, tahmid, tahlil. Sebagaimana yang saya katakan tadi. Ya, sebagaimana yang saya katakan. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'inda Allah wa la ahabba ilaihi al-'amalu shalih fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashr, fa akthiru fihinna min at-tahlil wa at-takbir wa at-tahmid." Tidak ada hari-hari yang paling agung di sisi Allah dan paling dicintai oleh Allah untuk beramal saleh di dalamnya selain 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Perbanyaklah bertakbir, tahmid, tahlil, tasbih. Dan ini saya pesan para santri-santri sekalian, putra-putri, ananda-ananda sekalian yang saya cintai karena Allah. Ini sunnah Nabi yang sudah mulai hilang di tengah kaum muslimin. Tugas kalian menghidupkannya. Bertakbir dari mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal berapa? 13 Dzulhijjah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Abu Hurairah radhiyallahu an, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kana yakhrujani ila as-suqi fayukabbirani thumma yukabbiru ahlus suq bitakbirihima fa irtajja as-suqu bitakbir. Abdullah bin Umar, Abu Hurairah radhiyallahu anhuma pergi ke pasar. Mereka berdua bertakbir di tengah pasar. Kalau di zaman kita sekarang mungkin pergi ke mall. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wanilah. Berani enggak? Harus berani. Kalau enggak berani jangan ke mall. Bertakbir di tengah orang pasar. Sampai orang-orang pasar ikut bertakbir. Akhirnya pasar menggema dengan takbir. Maka ini diamalkan. Di pesantren kita diamalkan. Saya minta kepada divisi kesantrian. Agar di waktu-waktu kosong. Kam baqi lil ikhtibar? Kam yaum? Yauman. Gadan wa ba'da gadin. Sahih? Taib. Idzan fi ayyam al-baqiyat as-salihat tushaghiluna at-takbir. Setel takbir agar kalian terbiasa dengan takbir di hari-hari ini. Dan ini sunnah yang sudah mulai hilang. Saya di rumah, saya setel takbir. Agar Abdurrahman bertakbir dia. Bocil. Sehingga terbiasa bertakbir. Paham tum? Di kamar-kamar nanti lihat siapa yang paling gemar bertakbir di anggota kamar. Kamar mana yang paling gemar bertakbir? Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini amalan yang sangat-sangat dianjurkan untuk bertakbir. Amalan yang ketiga, catat, berkurban. Jumhur ulama mengatakan kurban hukumnya sunnah muakkadah. Akan tetapi Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam
Laits bin Sa'ad, Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan hukumnya wajib bagi siapa yang mampu. Dan saya lebih condong kepada pendapat itu. Catat itu. Antum cara mencatatnya bagaimana? Jumhur ulama mengatakan jika sanggup maka hukumnya sunnah. Sedangkan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Laits bin Sa'ad, Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri hukumnya wajib jika mampu. Dan Ustadz pimpinan pesantren condong kepada hukumnya wajib jika mampu. Catat itu. Akan jadi sejarah bagi kalian. Kenapa? Karena Rasul SAW bersabda, "Man wajada si'ah falam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Yang punya duit tidak berkurban, jangan dekati masjid kami. Berat. Siksanya berat. Makanya nih, kalau seandainya ada kalian, dari orang tua kalian yang mau berkurban, besok saya izinkan untuk menelpon. Kalau ada yang mau berkurban. Karena kita di pesantren masih kurang. Ya, siapa yang mau berkurban, maka bilang ke musyrifnya, saya mau ngajak orang tua berkurban di pesantren. Makanya diperbolehkan untuk menelpon. Paham tuh? Baik. Ini yang bisa disampaikan. Baqiya lakum 5 daqaiq. Man yurid an yas'al. La budda min as-su'al. Wa illa la akhtim hadha al-majlis. Naam. السؤال إنما الشفاء علي السؤال. نعم يا عبد الرزاق أعطي له ميكروفون. أدريان نور، عبد الرزاق أدريان نور، ارفع يدك، ارفع يدك. نعم أسري يا شيخ، أنت لم تأكل حتى. نعم. Bismillah, ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. Barakallahu fiik. Fi 10 ayami min Zulhijjah nukabbir 3 marrat atau marratain. Baik. Sa'ilun yaqul law kabbarna fil 10 al-awwal min Dzulhijjah hal adadu takbir 3 marratin am marratain? 3 marrat am marratan? ما معنى هذا السؤال؟ هذا السؤال معناه لما نريد أن نكبر الله أكبر الله أكبر هل نكبر 3 مرات أم مرتين؟ الجواب كلاهما صحيح. تكبر 3 مرات أم مرتين kilahuma waridun anis salafis salih. Bertakbir 2 kali atau 3 kali seluruhnya ada riwayatnya. Tetapi yang masyhur dari takbir Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, riwayat Imam Bukhari adalah Allahu Akbar marratain. Allahu Akbar la ilaha illallah والله أكبر ولله الحمد. هذا إذا كان التكبير مرتين. أما إذا كان التكبير 3 مرات الصيغة هكذا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر على ما هدانا الله أكبر وأجل. هكذا الذي ورد عن السلف الصالح. فهمتم؟ سؤال آخر بقي دقيقتان. نعم الصف العاشر عندكم سؤال؟
موجود؟ نفيس تريد أن تسأل؟ لا؟ طيب إن لم يوجد من يسأل نختم هذا اللقاء وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. اثبتوا اهدوا لأن عندنا رئيس الجلسة. صلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kami ucapkan jazakumullahu khairan